Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang sudah ada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah live streaming di mana saja berada. Ibadah kita hari ini, Minggu 21 Maret 2021, adalah ibadah Minggu Sengsara ke-6. Ibadah di pagi hari ini di kesempatan yang pertama dirangkaikan dengan perayaan Hari Remaja GPID. Maka tata ibadah yang digunakan yaitu tata ibadah Hari Remaja GPID yang akan melibatkan anak remaja dalam ibadah saat ini. Tema ibadah Hari Remaja GPID tahun 2021 yaitu hendaklah hidupmu bercahaya dan memuliakan Tuhanmu. Subtema, ingat penciptamu di masa mudamu. Dan hamba Tuhan yang akan melayani, yang terkasih Bapak Pendeta Inyoman Sahrul, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Mengawali serangkaian ibadah kita saat ini, kita ikuti pembukaan oleh PLK Remaja Jemaat GPID Getsemani Maesa Palu. Shalom. Damai di hati. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Sengsara ke-6 ini, sekaligus merayakan Hari Remaja GPID yang diselenggarakan setiap tanggal 11 Maret. Kiranya bakti dan persekutuan kita saat ini berkenan di hadapan Allah. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Syukur bagi Allah karena di hari remaja GPID ini kita boleh menyaksikan dan dilibatkan dalam dinamika pelayanan kategorial remaja di dalam membina, melayani, dan membimbing anak-anak di usia remaja. Kita berharap perjuangan bersama ini menghasilkan generasi yang bersinar dan menjadi berkat. Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan PLK Remaja GPID, mari kita nyanyikan lagu Mars Remaja GPID. Silakan duduk kembali. Saat ini kita masuk dalam ibadah. Memulaikan ibadah ini jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan, dalam peringatan Minggu Sengsara ke-6 dan Hari Remaja GPID saat ini, mari kita nyanyikan pujian Mari Sembah.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita tunduk kepala namun hati kita terarah ke hadirat Allah. Kita tahbiskan ibadah Minggu Sengsara 6, di dalamnya kita bersama dengan kaula remaja. Di hari remaja GPID saat ini kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Silakan kita duduk kembali. Nats pembimbing pada saat ini, tatkala kita berada di Minggu Sengsara 6 dan bersama remaja kita yang ada, nats pembimbingnya diambil dalam Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Jemaat Tuhan, remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama mendengarkan hukum Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40, dan saya akan silakan adik remaja akan membacakannya dan kita mendengarkan untuk kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang berisi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan bersama hukum Tuhan yang sudah dibacakan tadi oleh adik remaja tadi, nyatalah bahwa dalam hidup kita ini banyak kali kita melanggar hukum Tuhan ini. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, saya ajak kita bersama-sama, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa kita kepada Allah. Dia yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dan menghapus segala kesalahan kita. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, setelah itu kita berbalasan. Ya Tuhan, jika kami mengingat hari-hari hidup kami, nyatalah ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami kepadamu. Kami banyak menggunakan waktu dengan sia-sia. Kami sering terjebak dalam perangkap kedengkian, kebencian, permusuhan, dan dendam. Kami sering sibuk dengan kepentingan sendiri tanpa mempedulikan tugas dan tanggung jawab
bahkan kami menghindar dari campur tangan Tuhan. Kami sering meluangkan waktu bagi banyak kejahatan dan tidak berkesempatan bagi kebaikan dan kasih. Sungguh hari-hari hidup kami berlalu tanpa makna. Tuhan ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Sukacita dan kasih Tuhan saya jemput kita sekalian berdiri menyambut berita anugerah Allah. Jemaat Tuhan, oleh karena dosa dan pelanggaran kita, maka Yesus Kristus itu telah menanggung sengsara dan menderita sampai mati di kayu salib yang ada di Bukit Golgota. Itu semua karena kasih dan cintanya kepada kita yang sangat besar. Seperti dikatakan firman-Nya ketika kita membuka itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 hingga 25 berkata, Ia sendiri, ya itulah Yesus Kristus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Luar biasa. Itulah anugerah yang dahsyat yang Ia berikan kepada kita sebagai umat yang merespon kasih yang luar biasa itu, anugerah yang Ia berikan. Karena itu ketika kita telah menerima kasih itu yang dahsyat luar biasa di dalam Yesus Kristus, kepada saudara-saudari sidang jemaat, kita diingatkan bahwa sungguhnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk
rela ikut menderita dan sengsara karena nama Tuhan Yesus. Dan dalam hidup kita, supaya kita juga tetap setia, lakukan kehendak Allah. Dengarkanlah firman Tuhan saat ini dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24, ketika kita mengikuti jalan Via Dolorosa atau jalan sengsaranya, dikatakan di situ. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu panggilan buat kita. Lakukanlah itu di sepanjang perjalanan hidup kita ini, sehingga ada mahkota kehidupan selalu kita terima darinya. Lewati lembah air